Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan pemirsa, kita menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melihat sidang pra-peradilan Hasto Kristianto. 31 Agustus 2019, KPU melakukan rapat pleno penetapan hasil caleg terpilih dan menetapkan bahwa caleg terpilih untuk Dapil 1 Sumatera Selatan adalah Rizky Aprilia, bukan Harun Masiku, sebagaimana surat permohonan yang diajukan oleh DPP PDI Perjuangan. Atas putusan tersebut, Doni Trikusuma sebagai perwakilan dari PDI Perjuangan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung dan meminta kedua belah pihak untuk mematuhi apapun fatwa Mahkamah Agung. Bahwa sekitar awal September 2019, Hasto Kristianto bertemu dengan Saiful Bahri yang merupakan kader PDI Perjuangan dan Doni Trikusuma dan Doni Tri Istiqomah di kantor DPP PDI Perjuangan. Pada saat itu Hasto Kristianto mengatakan, tolong kawal surat DPP PDI Perjuangan yang keluar berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, amankan keputusan partai. Tugas Doni Trikusuma adalah menyusun berbagai kajian hukum untuk urusan tersebut dan Saiful Bahri menjadi supporting bagi Doni Tri Istiqomah dalam membantu kajian-kajian hukum. Selanjutnya, Harun Masiku selaku pihak yang memiliki kepentingan melakukan pendekatan dan koordinasi dengan Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah untuk segera dapat melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, sehingga Harun Masiku dapat segera menduduki jabatan anggota DPR RI. Pada tanggal 13 September 2019, DPP PDI Perjuangan meminta fatwa kepada Ketua Mahkamah Agung karena perbedaan tafsir antara PDI Perjuangan dan KPU. Atas permintaan tersebut, Mahkamah Agung RI saat itu mengeluarkan fatwa nomor 37 TUAK-TUN/9 Romawi 2019 tanggal 23 September 2019 yang isinya antara lain bahwa KPU wajib menyimak pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 57 2019 pada halaman 66 sampai 67 yang berbunyi penetapan suara calon legislatif yang meninggal kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Bahwa pada tanggal 13 November 2019, Doni Tri Istiqomah melaporkan kronologi proses penyelesaian sengketa pemilu Dapil 1 Sumsel kepada Hasto Kristianto via WA. Bahwa pada awal bulan Desember 2019, Hasto Kristianto memanggil Doni Tri Istiqomah dan mengatakan, kamu bikin kajian hukumnya, nanti yang lain-lain biar diurus sama Saiful. Selanjutnya, Doni Tri Istiqomah berkoordinasi dengan Saiful Bahri untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya teknis, yaitu mengantarkan surat-surat, bertemu dengan komisioner atau pihak-pihak terkait lain, dan juga melakukan lobby dengan pihak KPU terkait penyelesaian sengketa pemilu legislatif tahun 2019 Dapil Sumsel 1 tersebut. Bahwa pada sekitar awal atau pertengahan Desember 2019, DPP PDI Perjuangan kembali melakukan rapat pleno yang memutuskan untuk memberikan perolehan suara almarhum Najaruddin Kemas kepada Harun Masiku. Selanjutnya DPP PDI Perjuangan mengeluarkan surat yang ditantang oleh Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto yang ditujukan kepada KPU dengan surat nomor 224/X DPP /12 Romawi /2019 tertanggal 6 Desember 2019 yang antara lain berisi bahwa KPU wajib melaksanakan fatwa MA yang dikeluarkan pada tanggal 23 September 2019. Selanjutnya, Doni Tri Istiqomah menyampaikan surat tersebut kepada Saiful Bahri untuk kemudian diserahkan oleh Saiful Bahri ke KPU. Bahwa setelah menyerahkan surat tersebut ke KPU, Saiful Bahri melakukan lobby-lobby ke KPU dan Doni Tri Istiqomah mengurusi terkait surat-surat dan kajian hukumnya. Bahwa sekitar awal Desember 2019, Saiful Bahri meminta kepada Agustiani Triofidelina selaku kader di DPP PDI Perjuangan dan mantan anggota Bawaslu RI tahun 2005-2010 untuk membantu mengurus masalah tersebut ke pihak KPU. Kemudian Saiful Bahri menyampaikan surat keputusan Mahkamah Agung terkait melalui WA kepada Agustiani Triofidelina. Bahwa selanjutnya Saiful Bahri diminta oleh Agustiani Triofidelina untuk mengirimkan kopi surat-surat yang dikirimkan ke KPU untuk mengetahui dasar penetapan caleg DPR RI Dapil 1 Dapil Sumsel 1. Selain itu, Saiful Bahri meminta Agustiani Triofidelina untuk menanyakan biaya operasional kepada Wahyu Setiawan selaku salah satu anggota atau komisioner KPU untuk mempermudah dan membantu penetapan caleg DPR RI dari Dapil 1 Sumsel sesuai ketetapan DPP PDI Perjuangan. Bahwa beberapa waktu kemudian bulan Desember 2019, Saiful Bahri menerima pemberitahuan dari Agustiani Triofidelina bahwa dana yang diminta oleh Wahyu Setiawan adalah sebesar 1 miliar rupiah. Atas permintaan tersebut, Saiful minta Agustiani Triofidelina untuk menawar dan akhirnya disepakati bahwa biaya operasional adalah sebesar 900 juta rupiah. Bahwa selanjutnya, Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah menemui Harun Masiku di restoran Hotel Grand
Hotel Grand Hyatt dan menyampaikan permintaan tersebut. Pada pertemuan tersebut Harun Masiku menyanggupi untuk membiayai dana operasional sebesar 1.500.000.000 rupiah. Selanjutnya Saiful Bahri dan Doni Istiqomah melaporkan kepada Hasto Kristianto di kantor DPP PDI Perjuangan terkait kesepakatan antara Saiful Bahri, Doni Istiqomah dan Harun Masiku, di mana Harun Masiku menyanggupi adanya dana operasional dalam kaitannya dengan lobby-lobby dengan KPU sebesar 1.500.000.000 rupiah. Selanjutnya Hasto Kristianto mempersilahkannya bahwa sekitar tanggal 13 Desember 2019 Saiful Bahri melaporkan kepada Hasto Kristianto terkait kelanjutan dan perkembangan urusan Harun Masiku. Atas hal itu Hasto Kristianto mengatakan, ya silahkan saja, bila perlu saya menyanggupi untuk menalanginya dulu agar urusan Harun Masiku cepat selesai. Kemudian siang harinya Saiful Bahri menemui Harun Masiku di kantor DPP PDI Perjuangan dan menjelaskan bahwa perkembangan urusan tersebut sudah dilaporkan kepada Hasto Kristianto. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Kusnadi selaku staf DPP PDI Perjuangan menghadap Doni Istiqomah di ruang rapat kantor DPP Perjuangan di Jalan Diponegoro nomor 58 Menteng, Jakarta Pusat. Saat itu Kus menyerahkan titipan uang yang dibungkus amplop warna coklat yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam dan mengatakan, Mas ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, yang 600 juta Harun katanya. Bahwa selanjutnya masih pada tanggal 16 Desember 2019 Doni Istiqomah menghubungi Saiful Bahri via chat WA yang berbunyi, Mas Hasto ngasih 400 juta, yang 600 Harun katanya.